M-Line Top 3 Updates powered by VOA Voice of America. Indonesia 60 detik. Anak pengacara Sunan Kalijaga mengalami pengeroyokan di sekolah. Ini terbukti dari rekaman CCTV yang menunjukkan kejadian tersebut. Menurut data Kementerian Perdagangan, ada penurunan nilai transaksi kripto di Indonesia tahun 2022. Ini dibandingkan tahun sebelumnya dan terjadi penurunan lebih dari 500 triliun rupiah. Walaupun masih pro dan kontra atas pelaksanaan Pilpres di 2024, Ketua Umum Gerindra Prabowo menghormati keputusan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Prabowo mengatakan siap menghadapi Anies di Pilpres mendatang. Indonesia 60 detik. Alex Kupley, pebasis yang sudah sejak 90-an di musik Indonesia dan berada bersama nama-nama populer seperti Nugi, Baim, Joshua Suherman, dan sebagainya, akan merilis sebuah single instrumental di 10 Maret nanti yang berjudul Tia, yang terinspirasi dan teruntuk seorang Tia Subiakto. Satu malam apa ya, pokoknya kita lagi textingan Instagram ya Katia ya. Terus, Mas, kamu tahu aku dibikinkan lagu gitu Mas Alex. Iya benar itu. Itu dia bilang gitu. Aku dibikinkan lagu. Kamu tahu nggak? Tebak judulnya nggak? Ya, suruh tebak judulnya. Apa? Cintaku di buku. Apa judulnya? Terus ternyata judulnya adalah nama dari Kak Tia. Judulnya TIA, Tia. Betul ya Mas Alex? Betul. Dan itu instrumental Mas Alex? Instrumental. Kenapa instrumental? Dong ini. Kasih tahu nggak apa-apa, kasih tahu aja. Jadi kan dia kan dikenal sebagai pianis. Aku kan basis. Orang pasti nganggapnya nanti ada unsur bass sama sesuatu piano. Ternyata lagunya adalah gitar elektrik. Aku pikirnya itu instrumental. Apakah namanya ini ya imajinatif ya? Apakah ini berarti seperti lembaran baru yang akan ditulis bersama-sama? Jawablah kan yang Bicarakan. Kata-kata ya akhirnya saya bikin dalam bentuk nada-nada aja. Susah dibicarakan. Saya kan kurang komunikasi, agak kurang bisa komunikasi dengan kata-kata. Jadi akhirnya saya bikin dengan musik aja. Sukses ya Mas Alex, Katia. Kita nungguin tanggal 10, tanggal 24 di bulan Maret ini, dan kolaborasi selanjutnya gitu ya. Siap. Ya. Happy all the way. Hiruk-pikuk pemilu 2024 mulai menggaung di Amerika Serikat, dan selain pelantikan panitia pemilu di luar negeri, sejumlah diaspora Indonesia mendeklarasikan dukungannya pada kandidat calon presiden tertentu. Namun seberapa besarkah dampak suara diaspora? Awal Januari lalu, puluhan warga Indonesia di daerah Washington DC dan sekitarnya mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat calon presiden meski belum diusung partai manapun. Justru karena belum ada kepastian apa segala macam, kita hanya ingin menunjukkan terutama kepada kepada Ibu Mega, bahwa kami rindu Pak Ganjar memimpin Indonesia, dan kami mohon segera untuk ditunjuk Pak Ganjar sebagai capres dari PDIP dan koalisinya. Ada pula generasi kedua diaspora Indonesia yang ingin belajar tentang politik Indonesia meski berada di rantau. I'm not knowledgeable with all of the Indonesian. That's why I'm here to learn though. I'm here to learn about Indonesian politics and who's running for candidate. Selain pendukung Ganjar Pranowo, belum ada pendukung kandidat lain yang melakukan deklarasi. VOA telah menanyakan kepada para pendukung bakal capres lain pendapat mereka, tapi mereka umumnya enggan berkomentar sebelum ada perkembangan lebih lanjut di tanah air. Data pemilu 2019 menunjukkan ada sekitar 45.900-an pemilih Indonesia yang berada di penjuru Amerika Serikat, dibandingkan dengan daftar pemilih tetap Indonesia yang mencapai 192 jutaan. Persentase pemilih Indonesia di Amerika Serikat ini hanya mengambil porsi 0,02%. Dengan presentasi sekecil ini, seberapa penting suara diaspora Indonesia di Amerika Serikat?
kalau dari segi peran diaspora di Homeland di Amerika Serikat, sebenarnya saya melihat diaspora Indonesia itu belum mempunyai satu kekuatan politik yang signifikan untuk bisa kemudian mempengaruhi. Tetapi di sisi lain, bentuk dukungan ini bisa menjadi satu political branding gitu bagi calon presiden di Indonesia, ya. Karena mungkin kita tahu ya bahwa di Indonesia itu masyarakat sering lebih senang dengan berita-berita bahwa ada dukungan dari luar negeri, ada dukungan masyarakat Amerika Serikat mendukung capres A. Itu kalau itu masuk berita sepertinya menjadi satu gimmick yang luar biasa. Menurut Arief juga, diaspora yang punya pengaruh dalam pemilihan umum di negara asalnya harus punya kekuatan dalam 2 bidang. Seberapa signifikan diaspora mengeluarkan dukungan itu punya power, ya. Power itu dalam artian bisa terkait dengan kekuatan politik, bisa juga dengan ekonomi. Contoh nyata adalah yang jelas kan, diaspora Yahudi itu kita sudah tahu lah bagaimana mereka bisa mempengaruhi siapa yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dan siapa yang terpilih menjadi pemimpin di Israel. Setahun jelang pemilu 2024, panitia pemilu luar negeri di Houston mulai bersiap lewat sosialisasi terkait pendaftaran diri untuk memilih di Amerika, termasuk mengajak untuk mendaftar jadi pemilih di tempat-tempat ibadah. Ada berbagai cara lagi yang bisa dilakukan untuk outreach, salah satunya dengan simpul-simpul ormas masyarakat dan juga sosial media. Pemilihan umum di luar negeri biasanya berlangsung selama seminggu dengan opsi metode pemilihan langsung atau lewat pos. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. The Voice of America. Sekian untuk Emran Top 3 Updates Indonesia powered by VOA Voice of America. Sampai berjumpa kembali, saya Mirsa Wardana.